Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah taraweh, ibadah tadarus, dan ibadah lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita limpahkan, semoga solawat dan salam tetap dilimpah dicurahkan kepada junjunan alam, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IMN TV rahimakumullah, IMN TV cahaya dan tuntunan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, rasanya bulan puasa ini identik dengan yang namanya ibadah membaca Al-Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Dan ini rupanya sudah menjadi suatu keistimewaan, suatu bisa dikatakan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Kenapa? Karena mungkin girah, semangat ketika kita dalam bulan Ramadan ini, semangat untuk membaca Al-Quran itu lebih dari bulan biasanya. Dan memang pantas kalau kita melaksanakan ibadah tadarus Quran itu lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Pemirsa IMN TV rahimakumullah. Dalam suatu hadis dikatakan, 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mutasyaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Apa saja 4 golongan itu? Pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Dan yang terakhir, yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Ini diambil dari kitab Raunaqul Majalis. IMN TV cahaya dan tuntunan. Pemirsa IMN TV yang berbahagia, kalau kita hitung dari keempat golongan yang dirindukan surga itu, kita perinci satu persatu. Pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu bebas, Bapak Ibu, boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid. Maka kita lihat ibu-ibu pagi-pagi ngabring ke masjid. Ibu ditaruh bade naon, ibu bade ka mana? Bade tadarus. Dan pasti tadarusnya adalah tadarus Al-Quran. Bahkan ketika tanggal 10 Ramadan, mereka dengan bangganya, oh abdi mah atos hatam Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Karena belum tentu kalau di bulan-bulan yang lain 10 hari atau 15 hari mereka bisa menghatamkan 30 juz. Pemirsa IMN TV rahimakumullah. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, kita absen satu-satu, Bapak, Ibu, dan pemirsa IMN TV. Apakah di bulan puasa ini kita membaca Al-Quran dengan baik, atau dengan tergesa-gesa, atau dengan bagaimana? Ya, itu nanti tinggal bisa dikatakan tinggal dilihat saja oleh kita sendiri. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang menjaga lisan. Lisan itu adalah lidah. Berarti yang dikatakan yaitu adalah omongan, perkataan. Kemudian wa mut'imil ji'an.
orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Makanya kita pingin melengkapi supaya dalam bulan Ramadan ini 4 kategori golongan yang dirindukan surga ini kita penuhi semuanya. Yang pertama talil Quran, insya Allah kita tadarus Al-Quran. Ada yang melaksanakan pagi-pagi, ada yang melaksanakan sesudah sholat tarawih, ada yang melaksanakan secara sendiri, ada yang melaksanakan juga secara bersama-sama. Insya Allah talil Quran. Dan yang kedua adalah hafidil lisan. Makanya kalau bulan puasa ini jaga lisan kita. Kalau biasanya siang kita ngariung, kemudian kita membicarakan atau mengomentari orang-orang yang lewat, atau mengomentari apa-apa yang ada di dalam tayangan televisi. Nah kalau bisa jaga kunci tong seueur teuing nyarioskeun kaawonan batur, hafidil lisan ya. Nah, itu kadang-kadang tidak terasa, dan gogoda di bulan puasa itu kadang-kadang cenderung lebih banyak Bapak Ibu. Ya, jadi jagalah lisan kita. Dan yang ketiga wamut imil jian, orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Artinya bahasa Sundana mere maweh dermawan. Jadi tidak ingin kenyang sendiri, tidak ingin merasa kela lah batur mah anu penting abdi wareg, tidak seperti itu. Makanya ada tradisi atau kebiasaan di masjid-masjid itu suka mengumpulkan atau ada yang berkeliling panitia mengumpulkan makanan-makanan dari rumah ke rumah untuk disajikan ketika dalam menjelang adzan maghrib. Karena itu mungkin melihat dia ingin mendapatkan padilah wamut imngejian, yaitu mendapatkan pahala orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Dan kemudian bisa dikatakan hanya dengan 1 butir kurma pun, hanya dengan seteguk air pun kita bisa mendapatkan ganjaran orang yang melaksanakan puasa di pagi sampai dari subuh sampai buka puasa, lapar, haus dan dahaga. Itu pahalanya juga akan didapatkan kepada orang yang memberikan bisa dikatakan makanan ketika untuk bulan berbuka puasa. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kita ingin lengkap pemirsa IMN TV, 1, kita talil Quran, membaca Al-Quran. 2, menjaga lisan. Maka tadi jangan terlalu mengumbar-ngumbar kata. Jadi mendingan kene seueur tadarus daripada seueur ngagosip. Daripada seueur ngomen-ngomen, apalagi sekarang musimnya medsos. Sama juga dengan menjaga lisan adalah ketika kita melihat isi-isi atau konten-konten yang ada di dalam YouTube ataupun Google. Nah itu kita bisa memilih mana yang paling berharga, mana yang paling bermanfaat atau bermakna. Dan yang ketiga, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Nah, jadi kalau ada rezeki, kita sisihkan rezeki kita untuk memberi makanan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir, wasoimina fi syahri Ramadan, jangan sampai kita orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang sia-sia, menjadi puasa yang tidak ada artinya. Kita jaga syarat rukunnya, kita jaga hal-hal yang membatalkannya, kita perhatikan juga hal-hal yang bisa mengurangi terhadap pahala puasa itu. Hadirin pemirsa IMN TV rahimakumullah. IMN TV cahaya dan tuntunan. Rupanya pembahasan kita cukup sampai sekian. Insya Allah menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan inayah, hidayah dan magfirah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah tadarus, ibadah tarawih sampai ketika kita bulan puasa berakhir, kita menjadi pemenang. Kita di hari Idul Fitri kita bisa melaksanakan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.